Pada bulan puasa bos pemilik bengkel terkaya cari takjil. Tak disangka jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis cantik berkerudung penjual kolek. Pagi di bengkel besar. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar bengkel yang terletak di jantung kota. Arkan Pradipta, 25 tahun, sudah berdiri di tengah lantai kerja yang luas, mengamati para mekanik sibuk menyiapkan kendaraan. Suara perkakas beradu, mesin yang dinyalakan, dan aroma oli memenuhi ruangan. Bagi sebagian orang, itu mungkin kebisingan, tapi bagi Arkan, itu adalah musik harian yang selalu ia dengar sejak bangun tidur. Arkan mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung rapi, celana hitam bersih, sepatu formal yang sedikit berdebu karena memeriksa kendaraan di pagi hari. Wajahnya tegas, matanya tajam, tapi ada sesuatu yang hilang di sorotnya. Kesuksesan tidak selalu membawa kebahagiaan. Ia menguasai bengkel terbesar di kota. Kendaraan mewah masuk dan keluar setiap hari. Pelanggan selalu puas, namun hatinya tetap merasa kosong. Pagi, Pak Arkan, sapa Dimas Wicaksono, sahabat sekaligus kepala mekanik, sambil menenteng dokumen servis. Semalam tidur cukup. Arkan tersenyum tipis. Ya, seperti biasa. Tapi kadang aku merasa semua ini monoton, Dim. Dimas mengangguk. Mengerti. Ia sudah terbiasa melihat Arkan begitu. Bos muda yang sukses, tapi selalu menyimpan jarak dengan semua orang. Mungkin Anda butuh hal baru. Sesuatu yang bukan soal mesin atau uang. Arkan menatap sekeliling bengkel, melihat para mekanik bergerak cepat, tumpukan kendaraan yang menunggu diperbaiki, dan poster promosi bengkel yang menempel rapi di dinding. Semua terlihat sempurna. Namun di hatinya, ada ruang hampa yang tak bisa diisi oleh keberhasilan atau materi. Ia melangkah ke jendela besar di sisi bengkel, menatap jalan raya yang mulai ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki. Aroma pagi yang bercampur dengan suara klakson dan langkah kaki terasa berbeda hari itu. Ada perasaan samar yang membuatnya ingin keluar dari rutinitas, merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang manusiawi. Hidup Arkan terlihat sempurna dari luar, kekayaan, kekuasaan, kebebasan. Tapi di pagi yang cerah itu, di tengah bengkel megahnya, ia sadar, kesuksesan tidak selalu berarti kebahagiaan. Dan mungkin, tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh berbeda. Kesibukan tanpa henti. Pagi berubah menjadi siang, dan bengkel Arkan Pradipta tidak pernah sepi. Mesin-mesin yang sebelumnya hanya berdengung ringan kini meraung keras, seolah ikut merasakan energi yang memenuhi ruangan. Para mekanik bergerak cepat, tangan mereka lincah memeriksa mesin, mengganti oli, hingga memperbaiki bagian-bagian yang rusak. Pak Arkan, mobil klien VIP siap dicek. Teriak salah satu mekanik dari sudut bengkel. Arkan, yang baru saja meneguk kopi hitamnya, mengangguk tanpa tergesa. Dengan langkah mantap, ia berjalan melewati barisan kendaraan mewah, sedan hitam berlapis krom, SUV besar dengan cat metalik mengkilap, bahkan beberapa motor sport yang baru keluar dari pabrik. Semua mata karyawan tertuju padanya. Sebagian kagum, sebagian hormat. Ia memang dikenal sebagai bos muda terkaya di kota, pemilik bengkel yang sukses dan berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Media lokal sering menyorotnya. Bos muda yang berhasil membangun kerajaan otomotif dari nol, dengan disiplin tinggi dan visi tajam. Namun, di balik reputasi itu, Arkan tetaplah Arkan. Ia tidak sombong, tidak suka pamer. Ia berjalan di antara mekanik, sesekali menepuk bahu, memberi arahan singkat, atau menanyakan progres pekerjaan. Bagaimana kondisi isunya? Tanyanya pada Rizky, mekanik paling muda yang sedang memeriksa dashboard mobil sport. Rizky mengangkat kepala, sedikit gugup. Sudah selesai, Pak. Tapi ada indikasi kabel utama mulai aus. Perlu diganti. Arkan mengangguk.
Segera siapkan spare part. Jangan sampai klien menunggu lebih lama. Sementara itu, suara pelanggan yang datang dan pergi, telepon yang berdering, serta bunyi perkakas menciptakan simfoni kesibukan yang khas. Ada kepuasan tersendiri di hati Arkan melihat bengkel berjalan lancar seperti jam mekanik yang tepat. Semua sistem, semua orang, semua detail berada di bawah kendalinya. Tapi, di balik kesibukan itu, hatinya tetap terasa hampa. Kesuksesan membuatnya dihormati, tapi tidak memberi arti lebih dalam. Ia bisa membeli apapun, bahkan kendaraan paling eksklusif, tapi kesendirian tidak bisa dibeli dengan uang. Di sela-sela kesibukan itu, matanya sesekali menatap keluar jendela besar bengkel, melihat jalanan kota yang semakin ramai. Ia melihat pedagang-pedagang kecil di pinggir jalan, orang-orang yang tersenyum meski hidup sederhana. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuatu yang berbeda dari rutinitasnya yang monoton. Dan tanpa ia sadari, itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Sahabat yang mengingatkan. Siang itu, bengkel masih ramai. Arkan berjalan melewati barisan kendaraan, memeriksa tiap progres mekanik dengan mata tajam. Mesin-mesin menderu, baut dan perkakas berserakan, aroma oli dan bensin bercampur di udara. Kesibukan ini bagi banyak orang adalah surga, tapi bagi Arkan, hanya rutinitas yang menenangkan sekaligus mengosongkan. Pak Arkan, sebentar. Suara Dimas Wicaksono memotong deru mesin. Ia berdiri di dekat area servis dengan selembar dokumen di tangan. Wajah Dimas tampak serius, tapi matanya mengandung sedikit sindiran. Arkan berhenti sejenak, menatap sahabatnya yang sudah bersama sejak mereka sama-sama memulai bengkel ini dari nol. Ada apa, Dim? Tanyanya santai, meski nada suara sedikit tegang. Dimas melangkah mendekat, menepuk bahu Arkan dengan ringan. Aku cuma mau bilang, kamu hidup cuma untuk bengkel dan uang. Seharusnya kamu keluar sebentar. Lihat dunia di luar, bukan hanya mesin dan mobil mewah. Arkan tersenyum tipis, menatap ke lantai. Aku tahu kamu selalu bilang begitu. Tapi ini pekerjaanku, Dim. Aku merasa, ini yang harus kulakukan. Dimas menggeleng. Hidup itu bukan cuma tentang kerja dan sukses. Bro, kamu punya semua. Tapi kenapa matamu selalu terlihat kosong? Semua orang melihatmu hebat. Tapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan? Arkan menunduk. Diam. Kata-kata sahabatnya tepat menusuk. Memang benar, semua orang menganggapnya sempurna. Bengkel besar, mobil mewah, uang berlimpah. Tapi di balik itu, ia sering merasa hampa. Ada kekosongan yang tak bisa diisi uang, proyek, atau pujian. Dimas menepuk bahu Arkan lagi. Kadang kamu butuh hal kecil. Sesuatu yang gak bisa dibeli, gak bisa diukur dengan uang. Sesuatu yang bikin hidup terasa hidup. Ngerti nggak maksudku? Arkan menatap sahabatnya. Ia mengangguk pelan, meski masih ada rasa enggan untuk mengakui betapa kosong hatinya. Ia selalu menganggap kesuksesan material adalah segalanya, tapi Dimas berhasil membuatnya sadar. Ada yang hilang, sesuatu yang lebih manusiawi, yang belum ia temukan. Terima kasih, Dim, kata Arkan akhirnya. Suaranya rendah tapi tulus. Aku mungkin memang perlu melihat dunia lain sebentar. Dimas tersenyum. Puas. Itu baru bos yang aku kenal. Jangan sampai bengkel ini jadi satu-satunya hidupmu. Kadang yang sederhana justru bikin kita merasa lengkap. Arkan menatap kembali ke deretan mobil mewah, ke mekanik-mekanik yang sibuk, lalu ke jendela besar bengkel yang menampilkan jalanan kota. Sesuatu samar muncul di hatinya. Rasa ingin tahu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya sedikit demi sedikit. Kota menyambut Ramadan. Sore itu, kota perlahan berubah wajah. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantul di trotoar basah sisa hujan semalam. Aroma rempah dan makanan khas Ramadan mulai terasa di udara.
Pedagang mulai menata lapak takjil mereka. Kurma, kolak, kue tradisional, dan berbagai minuman manis yang menggoda selera. Arkan melangkah keluar dari bengkel. Matanya menangkap hiruk-pikuk yang berbeda dari biasanya. Jalanan ramai. Namun ada ketenangan yang aneh di antara keramaian itu. Anak-anak muda berjalan sambil tertawa. Pasangan saling bertukar senyum. Dan warga kota sibuk mencari menu berbuka. Semua tampak sederhana, hangat, dan penuh kebersamaan. Ia berhenti sejenak di tepi jalan, memperhatikan sebuah bazar kecil di pinggir trotoar. Warna-warni lampu lampion tergantung rendah, menciptakan suasana magis yang sulit dijelaskan. Aroma kolak pisang dan es campur membuat perutnya tiba-tiba terasa lapar. Meski tadi ia baru saja makan siang di kantor. Suasana Ramadan memang beda, ya. Gumam Arkan pada dirinya sendiri. Ia merasakan ketenangan yang tidak biasa, jauh dari rutinitas bengkel dan tekanan pekerjaan. Ada rasa ingin ikut merasakan kebahagiaan sederhana yang terpancar dari wajah orang-orang di sekitarnya. Di sudut bazar, ia melihat pedagang yang sedang melayani antrean pembeli dengan senyum tulus. Ada sesuatu yang berbeda dari cara gadis itu menyambut pembeli. Sikap ramah, gerakan lincah, dan mata yang bersinar ceria. Sesuatu tentangnya menarik perhatian Arkan, membuat langkahnya terhenti sejenak. Arkan menghela napas. Kota ini, meski padat dan sibuk, tiba-tiba terasa hidup dalam nuansa yang berbeda. Ia melihat lampu-lampu yang berkelap-kelip, mendengar suara tawar-menawar pedagang, mencium aroma manis takjil, dan untuk pertama kali, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya mulai bisa ia rasakan. Tanpa ia sadari, sore itu bukan sekadar awal Ramadan. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya, dan yang akan membuat hati kosongnya perlahan menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Niat mencari takjil. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menyisakan cahaya emas hangat yang menyapu jalanan kota. Arkan Pradipta memutuskan keluar dari rutinitas bengkel untuk pertama kalinya sejak pagi. Ia ingin merasakan suasana Ramadan secara langsung, jauh dari deru mesin dan tumpukan kendaraan mewah. Langkahnya mantap, tapi ada ketenangan aneh di dalam hatinya. Ia melewati jalanan ramai, menembus arus kendaraan dan pejalan kaki. Aroma rempah dan manisan menyambutnya di setiap sudut, memberi sensasi baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Disinilah, pikirnya, kota ini benar-benar hidup. Arkan menatap sekeliling, memperhatikan pedagang-pedagang kecil yang menata takjil, kurma, kolak, kue, dan minuman segar yang tampak sederhana tapi menggugah selera. Setiap orang yang datang tampak tersenyum, saling menyapa, atau bercanda ringan dengan penjual. Semua tampak hangat, riang, dan tulus. Takjilnya harus dicoba sendiri, bukan cuma dibayangkan dari bengkel, gumam Arkan dalam hati. Ia ingin benar-benar merasakan momen ini, bukan hanya sekadar melihat dari luar. Ia berjalan mendekati salah satu lapak yang ramai, menarik napas dalam-dalam, dan menatap pedagang yang sedang sibuk melayani pelanggan. Di tengah keramaian itu, matanya tertumbuk pada seorang gadis berkerudung yang tampak berbeda. Gerakannya lincah, senyumnya tulus, dan tatapan matanya seolah menyimpan keceriaan yang membuat suasana sekitar terasa lebih hangat. Arkan tersentak sedikit, bukan karena kagum, tapi karena ada sesuatu yang membuatnya berhenti di tempat. Ia menatap sejenak, lalu tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Mungkin inilah yang selama ini aku cari. Bukan uang, bukan mobil, bukan bengkel, tapi sesuatu yang sederhana, nyata, dan tulus. Dengan niat yang jelas, ia melangkah mendekat ke lapak itu, siap membeli takjil pertama yang akan membuka jalan untuk pertemuan yang tak disangka-sangka. Hari itu, langkah Arkan bukan sekadar mencari makanan untuk berbuka, tapi juga mencari sesuatu yang lebih dari hidupnya yang selama ini hanya diisi oleh kesibukan dan kesuksesan. Dan tanpa ia sadari, sore itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang mengubah hidupnya selamanya. Lapak sederhana di pinggir jalan.
Arkan berjalan menyusuri trotoar yang ramai. Langkahnya tertahan oleh aroma manis kolak dan gorengan yang menyebar dari berbagai lapak. Di salah satu sudut jalan, pandangannya tertumbuk pada sebuah stand kecil yang tampak sederhana, terbuat dari kayu lapuk dan kain penutup warna-warni. Yang membuatnya terhenti bukan sekadar stand itu, tapi antrean panjang yang menunggu giliran membeli. Orang-orang berbicara ringan, tertawa, dan saling menyapa sambil menunggu. Seakan suasana di sekitar stand itu penuh kehangatan meski tempatnya kecil dan sederhana. Di balik meja kayu itu, seorang gadis berkerudung tampak sibuk melayani pelanggan satu persatu. Salma Hairani, itulah nama yang tiba-tiba muncul di benak Arkan, meski ia belum tahu pasti. Gerakannya lincah, tangannya cekatan, dan wajahnya selalu menampilkan senyum tulus setiap kali menatap pembeli. Arkan menatap dari jauh, kagum dengan kesabaran dan ketulusan gadis itu. Tak ada perlakuan istimewa bagi dirinya, bahkan ketika ia berdiri menunggu giliran. Ia hanyalah satu orang di antara banyak pembeli yang tampak menghargai kualitas layanan sederhana itu. Suara obrolan ringan antara Salma dan para pelanggan terdengar hangat. Ia memanggilkan takjil dengan ramah, menanyakan jenis yang diinginkan, dan tak lupa memberi senyum kecil yang membuat setiap orang merasa diperhatikan. Arkan merasa ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau jabatan tinggi. Ia menatap antrean panjang dan melihat orang-orang tampak puas saat menerima takjil mereka. Senyum Salma tampak menular, membuat seluruh suasana di sekitarnya menjadi hidup. Untuk pertama kalinya Arkan merasa, ada hal sederhana yang mampu membuat hati seseorang hangat dan senang, jauh dari gemerlap kesuksesan duniawi yang biasa ia genggam. Dengan napas pelan, Arkan melangkah lebih dekat ke stand itu. Hatinya berdebar aneh, bukan karena takut atau canggung, tapi karena ada rasa ingin tahu dan ketertarikan yang tak bisa ia jelaskan. Ia tahu, langkah ini mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya yang penuh kesibukan dan kesuksesan. Gadis penjual kolek. Arkan berdiri beberapa langkah dari stand sederhana itu. Matanya tak bisa lepas dari sosok gadis berkerudung yang sibuk melayani pembeli. Salma Hairani, 23 tahun, terlihat lincah namun tenang. Tangannya cekatan saat menyiapkan kolek dan berbagai takjil lainnya. Setiap kali ia menyerahkan pesanan, senyum hangatnya selalu menyertai, membuat orang-orang di antrean tampak lega dan senang. Arkan memperhatikan detail kecil yang tak banyak orang perhatikan. Caranya menatap mata pembeli sejenak sebelum tersenyum, suara lembutnya saat menanyakan, "Mau yang mana, Kak?" Dan gesturnya yang sederhana tapi penuh perhatian. Tidak ada kesombongan atau kepura-puraan, hanya ketulusan murni. Ia merasa sesuatu bergerak di hatinya, sesuatu yang selama ini kosong dalam hidupnya. Selama ini ia dikelilingi kemewahan, mobil mewah, dan tumpukan uang. Tapi tatapan hangat seorang gadis di stand kecil ini justru mampu membuat hatinya berdebar. Arkan menarik napas pelan dan melangkah lebih dekat. Ia menunggu sebentar di antrean, membiarkan orang lain pergi dulu, ingin memastikan tidak mengganggu suasana. Saat giliran membeli takjil tiba, Salma menatapnya. Matanya yang bersinar hangat menatap langsung ke mata Arkan, senyumnya tetap sama ramahnya, tanpa sedikit pun rasa kagum atau takut pada orang yang jelas lebih kaya darinya. "Halo, mau dicoba koleknya?" tanya Salma sambil menaruh wadah kecil berisi takjil. Suaranya lembut namun penuh percaya diri. Arkan menelan ludah, sedikit gugup tapi tersenyum. "Iya, boleh satu, terima kasih," jawabnya. Kata-katanya sederhana, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Salma menatapnya lebih lama dari biasanya. Saat Salma menyerahkan kolek itu, jari mereka hampir bersentuhan. Arkan merasakan ketegangan ringan, bukan karena canggung semata, tapi karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan muncul begitu saja. Hatinya berdebar, seperti menemukan sesuatu yang selama ini hilang. "Terima kasih, Kak," ucapnya, mencoba terdengar santai. Salma hanya tersenyum tipis. "Sama-sama, Pak." Pertemuan pertama itu sederhana,
singkat, dan nyata. Tapi bagi Arkan, itu bukan sekadar transaksi. Itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah pandangannya tentang hidup, kebahagiaan, dan arti kesederhanaan. Di stand kecil itu, di tengah aroma manis takjil dan hiruk-pikuk Ramadan, sesuatu dalam hatinya mulai bergerak, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pandangan pertama. Saat Arkan menerima kolek dari tangan Salma Hairani, waktu seolah berhenti sejenak. Mata mereka bertemu, dan detik-detik itu terasa lebih panjang dari biasanya. Tatapan Salma yang hangat tapi tegas membuat Arkan tiba-tiba merasa gugup, sesuatu yang jarang terjadi padanya. Ia mencoba tersenyum santai, tapi bibirnya sedikit kaku. Ada getaran aneh di dadanya, kombinasi antara kagum, penasaran, dan sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Selama hidupnya, Arkan terbiasa mengendalikan semuanya. Bengkel, pegawai, bahkan reputasinya di kota. Tapi tatapan seorang gadis berkerudung di depan stand sederhana ini membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Salma menatapnya tanpa takut atau menghakimi. Senyumnya tetap tulus, hangat, dan lembut, seolah menenangkan gugupnya Arkan tanpa ia sadari. Ada ketulusan yang terpancar dari matanya, sesuatu yang membuat Arkan ingin mengenal lebih jauh. "Ini koleknya, Pak," ucap Salma dengan suara lembut. Arkan menerima wadah itu. Jarinya hampir bersentuhan dengan tangan Salma. Sebuah kejutan kecil namun membuat hatinya berdebar kencang. Ia menatap mata gadis itu lagi, kali ini lebih lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih berharga daripada kesuksesan atau uang. "Terima kasih, Kak," kata Arkan, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Salma hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Ada kesan penasaran ringan, seolah ia juga merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, ia tetap profesional, tetap menyiapkan pesanan berikutnya, tapi tatapan itu tidak sepenuhnya ia lepaskan. Di tengah hiruk-pikuk bazar dan suara-suara ramai kota, dua hati bertemu untuk pertama kali. Sebuah momen sederhana, singkat, tapi bagi Arkan, itu seperti lampu yang menyalakan sesuatu yang selama ini gelap dalam hidupnya. Ia sadar, pandangan pertama ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuatnya ingin kembali, ingin lebih dekat, dan perlahan-lahan membuka bagian hatinya yang selama ini kosong. Takjil yang berbeda. Arkan menatap wadah kecil berisi kolek yang baru saja diberikan oleh Salma Hairani. Penampilannya sederhana, potongan buah segar dicampur sirup manis dan taburan es serut. Tidak ada hiasan mewah seperti dessert di restoran bintang 5. Namun, sesuatu tentang kesederhanaan itu menarik perhatiannya. Ia menggenggam sendok plastik itu, perlahan mencicipi satu suapan. Rasanya manis, segar, dan lembut. Tapi bukan sekadar rasa makanan yang membuatnya terkesan. Ada sesuatu yang menghangatkan hatinya, sebuah sensasi yang jarang ia rasakan di tengah kesibukan dan kemewahan hidupnya. Arkan menatap Salma sebentar, gadis yang dengan cekatan menyiapkan takjil itu. Senyum hangatnya seolah menempel di rasa kolek yang ia cicipi. Rasanya sederhana, tapi setiap suapan membuatnya merasa lebih dekat dengan sesuatu yang manusiawi. Ketulusan, kesederhanaan, dan kehangatan hati yang tulus. Ia duduk di tepi trotoar, menatap jalanan yang ramai, menikmati kolek itu dengan perlahan. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya. Suara tawar-menawar dan tawa anak muda memenuhi udara. Tapi Arkan hanya fokus pada satu hal, rasa hangat yang tiba-tiba memenuhi hatinya. "Ini berbeda," gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada untuk siapapun. Ia sadar, ini bukan sekadar makanan. Ini pengalaman kecil yang membuatnya merasa hidup, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kesuksesan. Ia merasakan sensasi sederhana yang selama ini hilang dari hidupnya. Ketenangan, kebahagiaan, dan sedikit rasa kagum pada dunia yang ia lewati setiap hari. Salma menatapnya dari balik lapak,
sedikit tersenyum saat melihat reaksinya. Arkan menangkap tatapan itu, dan ada perasaan aneh yang muncul, rasa penasaran yang kuat, rasa ingin tahu tentang gadis ini, dan keinginan untuk kembali. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Kolek sederhana itu justru membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Awal dari perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sore itu, di tengah keramaian bazar Ramadan, Arkan Pradipta merasakan sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang atau status. Ia merasakan hangatnya ketulusan, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya yang penuh kesibukan dan kesuksesan. Dan tanpa ia sadari, kolek sederhana itu telah menjadi awal dari perjalanan hati yang baru. Alasan untuk kembali. Pagi berikutnya, bengkel megah Arkan Pradipta berjalan seperti biasa. Namun hatinya tidak sepenuhnya ada di antara tumpukan kendaraan dan mesin yang berdengung. Pikiran tentang sore kemarin di bazar takjil terus menghantui, tentang gadis berkerudung yang melayani pelanggan dengan senyum hangat, tentang kolek sederhana yang membuat hatinya berdebar, dan tentang tatapan mata Salma yang tak bisa ia lupakan. Saat sore tiba, Arkan membuat keputusan yang jarang ia lakukan. Ia keluar dari rutinitas dan berjalan kembali ke bazar tempat ia pertama kali melihat Salma. Langkahnya mantap, meski ada sedikit rasa gugup yang membuat tangannya mengetuk-ngetuk wadah kopi di sakunya. Ia tidak tahu pasti apa yang ia harapkan, hanya ada satu hal yang jelas, ia ingin kembali. Ketika ia sampai di lokasi stand sederhana itu, antrean masih panjang, tapi Arkan tidak peduli. Ia menunggu di belakang, menatap gadis itu dari jarak dekat. Salma, seperti kemarin, melayani semua pembeli dengan cekatan, menaruh senyum di setiap interaksi, tanpa melihat siapapun istimewa. Kecuali, mungkin, ia merasakan tatapan berbeda dari seseorang yang berdiri di belakang. Arkan tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Aku sengaja kembali, bukan karena takjilnya, gumamnya, tapi karena dia. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada rasa penasaran, kekaguman, dan sesuatu yang hangat di hatinya yang selama ini kosong. Ia ingin mengenal gadis ini lebih jauh, ingin tahu cerita di balik senyum itu, dan merasakan kehangatan sederhana yang tidak pernah ia temukan di dunia kemewahan dan kesibukan. Salma menatapnya sekilas saat ia maju, tapi ia tetap tenang, profesional, dan ramah seperti biasa. Arkan merasakan jantungnya berdebar lagi, tapi kali ini ada keberanian yang muncul. Ia tahu, langkah kecil ini mungkin akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hubungan yang bukan tentang status atau uang, tapi tentang ketulusan, kesederhanaan, dan perasaan yang benar-benar nyata. Dan begitu Arkan berdiri di sana, menunggu giliran, ia menyadari satu hal. Alasan ia kembali ke bazar itu bukan sekadar karena kolek, tapi karena gadis yang menjualnya. Sesuatu di dalam hatinya berbisik, bahwa pertemuan ini bukan kebetulan, dan ia siap untuk menempuh perjalanan baru yang selama ini hilang dari hidupnya. Obrolan singkat. Arkan berdiri di depan stand kecil itu, menatap Salma Hairani yang sedang menyiapkan kolek dan takjil lainnya. Kali ini, ia tidak hanya ingin membeli, tapi juga ingin berbicara. Ada rasa penasaran dan ketertarikan yang membuatnya ingin mengenal gadis itu lebih dekat. Selamat sore, Kak. Sapa Arkan, sedikit tersenyum. Suaranya terdengar lebih santai dari detak jantungnya yang masih berdebar. Salma menoleh, tersenyum hangat. Sore, Pak. Mau coba kolek lagi? Tanyanya sambil mengangkat mangkuk kecil. Ya, boleh. Jawab Arkan. Apa rekomendasi kakak hari ini? Salma tertawa pelan. Matanya bersinar. Kalau mau yang manis dan segar, kolek ini selalu favorit pelanggan. Tapi kalau mau yang ringan, ada kolak pisang juga. Arkan mengangguk sambil memperhatikan cara Salma menyiapkan pesanan. Bagus sekali, Kak. Ramainya tidak mengurangi senyum kakak sama sekali. Ya. Salma mengangkat bahu, tetap tersenyum. Iya, Pak. Namanya juga Ramadan. Hati senang, dagangan tetap lancar. Kalau senyum hilang,
Orang yang datang pasti ikut sedih. Arkan tersenyum tipis, merasa hangat mendengar kata-katanya. Hidup kakak tampaknya sederhana, tapi menyenangkan, gumamnya. Bisa membuat orang lain ikut senang juga. Salma menatapnya sebentar, lalu menunduk menyiapkan kolek. Begitulah, Pak. Yang penting kita bisa berbagi. Kadang hal sederhana memang yang paling berarti. Obrolan itu singkat, tapi cukup untuk membuat Arkan merasa lebih dekat. Ada rasa nyaman, ringan, dan nyata. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di dunia bisnis dan kemewahan yang selalu dikelilinginya. Saat ia menerima kolek, jari mereka hampir bersentuhan lagi. Arkan tersenyum, sedikit gugup, tapi kali ini lebih percaya diri. Hatinya merasakan sesuatu yang baru, ketertarikan yang bukan sekadar rasa kagum, tapi ingin mengenal lebih jauh gadis yang membuatnya merasakan hangatnya kesederhanaan. Dan di tengah keramaian bazar Ramadan itu, percakapan ringan ini menjadi awal dari interaksi yang akan mengubah hari-hari Arkan selanjutnya. Membuka pintu menuju sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas dan kesuksesan duniawi. Sahabat mulai curiga. Beberapa hari setelah pertemuan di bazar, rutinitas di bengkel tetap berjalan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Arkan Pradipta, bos muda yang biasanya tenggelam dalam pekerjaan hingga larut, mulai sering meninggalkan bengkel menjelang maghrib. Ia pulang sebentar, lalu kembali setelah beberapa menit. Membuat Dimas Wicaksono mulai curiga. Pak Arkan, serius deh, belakangan ini kok sering banget keluar jam segini? Tanya Dimas suatu sore, saat mereka berdua mengecek kendaraan pelanggan. Ia menepuk bahu sahabatnya dengan ekspresi setengah heran, setengah geli. Arkan tersenyum tipis, menunduk sebentar. Cuma, ingin merasakan suasana kota, Dim. Ramadan ini, suasananya beda, seru aja. Jawabnya sambil berusaha terdengar santai. Dimas mengangkat alis. Iya. Tapi jangan-jangan, ini soal gadis di bazar kemarin ya? Arkan tersentak sebentar, tapi cepat menutupi reaksi itu. Hah? Gadis apa? Tanyanya. Suaranya terlalu cepat untuk terdengar alami. Dimas tersenyum nakal. Jangan pura-pura lupa. Aku lihat kamu sering jalan sendiri sore-sore, selalu menatap bazar, dan kadang senyum-senyum sendiri. Biasanya kamu nggak pernah kayak gini. Arkan hanya menghela napas, tersenyum tipis, lalu mengalihkan perhatian ke mesin yang sedang diperiksa. Mungkin aku cuma ingin merasakan suasana Ramadan, seperti yang aku bilang. Jawabnya. Dimas menepuk bahu Arkan lagi, kali ini dengan nada lebih serius tapi tetap bercanda. Kalau gitu, aku dukung deh. Tapi jangan sampai bengkel ini jadi nomor 2 ya. Hati boleh senang, tapi pekerjaan tetap jalan. Arkan tertawa pelan, merasakan sedikit lega. Ia tahu sahabatnya selalu bisa membaca dirinya lebih cepat daripada yang ia sadari sendiri. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan hangat yang tidak bisa ia abaikan. Rasa penasaran dan ketertarikan yang semakin kuat pada gadis berkerudung di bazar. Dimas hanya tersenyum sambil menggeleng. Bos muda terkaya di kota. Tapi hati ternyata gampang terpikat hal-hal sederhana. Lucu juga ya. Gumamnya sendiri. Dan disitulah Arkan menyadari satu hal. Tidak ada yang bisa menahan rasa ingin tahu dan ketertarikannya pada gadis itu. Bahkan sahabatnya sekalipun tidak bisa menghentikan hatinya yang perlahan mulai bergerak ke arah yang baru. Kisah hidup Salma. Sore itu, setelah ramai pelanggan mulai berkurang, Salma Hairani duduk sejenak di bangku kayu kecil di belakang standnya. Wajahnya masih berseri-seri, tapi matanya menatap jauh ke jalanan yang sibuk. Di balik senyum hangatnya, tersimpan cerita yang jarang diketahui orang. Salma, 23 tahun, bukan sekadar gadis penjual kolek biasa. Sejak lulus dari sekolah menengah, ia memutuskan untuk mandiri. Ia ingin membangun usaha sendiri, mengandalkan kemampuannya, tanpa bergantung pada orang lain.
Stand sederhana di pinggir jalan ini adalah awal dari cita-citanya. Kakak berdagang sendiri, ya? Tanya seorang pelanggan muda yang baru selesai membeli takjil. Salma tersenyum dan mengangguk. Iya, aku ingin usaha sendiri. Lagi pula, ini Ramadan, bisa berbagi dengan orang lain itu juga senang. Jawabnya tulus. Setiap hari, Salma bangun sebelum fajar, menyiapkan bahan-bahan, meracik kolek, dan menata lapak sebelum orang lain membuka dagangan mereka. Ia belajar dari pengalaman kecilnya, ketekunan, kesabaran, dan kesederhanaan. Semua itu ia bawa sebagai prinsip hidup. Arkan, yang diam-diam mengamati dari jauh beberapa hari terakhir, mulai memahami mengapa gadis ini begitu berbeda. Tidak ada rasa iri atau ingin terkenal. Yang ada hanya kerja keras dan ketulusan. Gadis ini berdagang bukan karena terpaksa, tapi karena ingin meraih impian dan sekaligus memberi kebahagiaan pada orang lain. Salma menatap kolek yang baru saja disiapkannya, lalu menatap jalanan yang mulai sepi. Ia tahu, usahanya masih kecil, tapi ia yakin setiap langkah kecil akan membawa perubahan. Dan meski hidup sederhana, ia merasa bahagia karena bisa berdiri sendiri, mengandalkan usaha sendiri, dan tetap tersenyum di tengah kesibukan kota. Bagi Arkan, mengetahui hal ini menambah kekagumannya pada Salma. Tidak hanya senyum dan tatapan mata yang hangat, tetapi juga keberanian dan keteguhan hati yang jarang ia temui di dunia orang dewasa. Ia mulai menyadari, gadis sederhana ini memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada semua kemewahan yang dimilikinya. Karakter, ketulusan, dan semangat hidup. Dan disinilah titik awal bagi Arkan untuk lebih dekat dengan Salma, bukan hanya karena ketertarikan sesaat, tapi karena ia mulai menghargai sosok yang berbeda, nyata, dan tulus. Hujan Ramadan. Sore itu, awan gelap menggantung rendah di langit kota. Hujan turun deras, tetesan air menimpa aspal dan trotoar, membuat aroma tanah basah bercampur dengan harum rempah takjil. Orang-orang buru-buru mencari tempat berteduh, sementara beberapa lapak mulai kacau karena air hujan yang masuk. Di tengah keramaian itu, Salma Hairani berusaha menutup lapaknya yang sederhana. Kain penutupnya basah, kolek yang sudah disiapkan hampir tumpah, dan antrean pembeli masih menunggu di bawah payung. Ia tampak sibuk, berusaha menyelamatkan dagangan sekaligus tetap tersenyum pada pelanggan. Tanpa pikir panjang, Arkan Pradipta melangkah cepat mendekat. "Kakak, biar aku bantu," serunya sambil menarik salah satu sisi kain penutup lapak. Salma menoleh, sedikit terkejut melihat Arkan berdiri di sana. Payungnya sendiri terlipat, tapi ia tetap menawarkan diri membantu. "Ah, nggak apa-apa, Pak. Aku bisa," jawabnya, meski basah oleh hujan. Arkan tersenyum tipis. "Aku nggak bisa cuma berdiri melihat ini. Lagi pula, aku ingin memastikan kolek dan takjil kakak aman," ujarnya sambil menata beberapa wadah yang hampir tumpah. Tangan mereka hampir bersentuhan saat Arkan menahan kain lapak yang basah, dan pandangan mereka bertemu. Salma menatapnya sebentar. Matanya bercahaya meski hujan mengalir di sekitar mereka. Ada rasa hangat di hati Salma, bukan karena hujan berhenti, tapi karena ada seseorang yang peduli dengan usaha dan kesehariannya. Hujan deras terus mengguyur, tapi mereka berdua tetap di sana, bekerja sama menata lapak. Arkan melangkah lebih dekat, memastikan setiap kolek aman dari air. Ia menyadari, momen ini lebih dari sekadar membantu. Ini adalah pengalaman nyata yang membuatnya merasakan kedekatan yang tidak bisa ia rasakan di bengkel atau dunia bisnisnya. Setelah beberapa menit, hujan mulai reda. Stand Salma aman, kolek tetap utuh, dan keduanya basah kuyup, tapi tersenyum satu sama lain. Ada keheningan manis yang muncul, sebuah komunikasi tanpa kata-kata. Hati mereka berbicara lebih banyak daripada suara hujan di sekitar. Arkan tersenyum sambil menatap mata Salma. "Kakak hebat, tetap tenang menghadapi hujan, tetap ramah sama orang-orang. Aku kagum," ucapnya jujur. Salma tersenyum malu-malu,
menatap Arkan sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke lapaknya. Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada bantuan kakak, mungkin aku kewalahan. Jawabnya rendah hati. Di tengah hujan Ramadan itu, sebuah ikatan kecil mulai terbentuk. Arkan merasakan sesuatu yang hangat di hati, dan Salma mulai menyadari, bos muda itu bukan sekadar pelanggan biasa. Hujan sore itu, tanpa mereka sadari, menjadi awal dari kedekatan yang lebih dalam. Berbuka bersama pertama. Hujan sore telah reda, meninggalkan aroma tanah basah dan udara yang segar. Lampu-lampu kota mulai berkelap-kelip, menambah suasana hangat di sepanjang trotoar bazar. Di salah satu sudut, Salma Hairani menata kembali lapaknya, memastikan semua kolek dan takjil aman. Arkan berdiri di dekatnya, menatap gadis berkerudung itu dengan senyum tipis. Ia membawa satu paket kecil takjil tambahan, sebagai persiapan untuk berbuka bersama. Kalau kakak mau, kita bisa berbuka di sini saja. Sederhana, tapi nyaman. Tawarnya, suara rendah namun tulus. Salma menoleh, sedikit terkejut. Iya, Pak. Kalau begitu kita bisa duduk di bangku dekat sini. Jawabnya sambil tersenyum hangat. Mereka menata lapak menjadi semacam meja kecil, memanfaatkan kursi kayu dan kain penutup lapak untuk alas. Arkan membuka paket kecil itu, menaruh beberapa takjil dan minuman manis di atas alas. Mereka duduk berhadap-hadapan, jarak dekat tapi masih sopan, merasakan hangatnya suasana meski sederhana. Arkan mengangkat gelas minuman. Selamat berbuka, kakak, ucapnya. Salma membalas dengan senyum tulus. Selamat berbuka, Pak Arkan, jawabnya. Mereka mulai menikmati kolek dan kolak pisang, sesekali menatap ke arah jalan yang masih ramai. Tidak ada kata-kata yang berat atau formal, hanya percakapan ringan, tentang Ramadan, makanan favorit, dan suasana kota. Tapi setiap kata terasa hangat, menumbuhkan kedekatan yang perlahan mulai terasa nyata. Arkan menyadari sesuatu. Ia jarang merasakan kebahagiaan sederhana seperti ini. Tidak ada tekanan bisnis, tidak ada persaingan atau ambisi, hanya ketenangan, senyum Salma, dan rasa manis takjil yang menghangatkan. Hatinya terasa ringan, bahkan sedikit lega dari rutinitas yang selalu mengekangnya. Salma menatap Arkan sesekali, merasakan kehangatan yang berbeda dari seorang pelanggan biasa. Ada perhatian yang tulus, ketertarikan yang tidak dibuat-buat, dan kesabaran yang membuatnya nyaman. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa momen sederhana ini mungkin menjadi kenangan manis Ramadan yang tidak terlupakan. Mereka berbuka bersama di tengah bazar yang mulai sepi, di bawah lampu-lampu yang redup, dengan kesederhanaan yang membuat setiap detik terasa hangat. Untuk Arkan, ini lebih dari sekadar makanan berbuka. Ini adalah pengalaman yang menghubungkan hatinya dengan seorang gadis yang membuat hidupnya tiba-tiba terasa lebih berarti. Dan di situ, di tengah kesederhanaan dan hangatnya senyum Salma, Arkan mulai menyadari, kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari kesuksesan atau kekayaan, tapi dari momen-momen kecil yang tulus dan nyata. Kota yang hangat. Malam itu, kota dipenuhi lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip. Cahaya dari bazar yang memantul di trotoar basah setelah hujan sore tadi. Aroma rempah dan manisan masih menyebar tipis di udara, memberi sensasi hangat yang membuat kota terasa berbeda dari hari-hari biasa. Arkan Pradipta dan Salma Hairani berjalan perlahan di antara deretan lapak takjil, menikmati suasana Ramadan yang ramai namun nyaman. Mereka tertawa ringan saat Salma menunjuk jajanan favoritnya, dan Arkan sesekali menyarankan menu yang menurutnya enak. Kalau gini, Ramadan memang terasa hidup ya, Pak, kata Salma sambil menatap keramaian di sekeliling. Semua orang sepertinya tersenyum lebih banyak. Arkan mengangguk. Iya, Kak, dan aku merasa, kota ini terasa hangat. Bukan cuma karena lampu atau makanan, tapi juga orang-orang yang tulus, seperti kakak. Salma menunduk sebentar, tersenyum malu-malu. Ah, Pak Arkan, jangan bilang begitu. Ucapnya ringan.
Namun tatapannya tidak bisa menutupi rasa senang dan nyaman yang muncul. Mereka berjalan di antara lampu-lampu warna-warni. Suara obrolan hangat dari pedagang dan pengunjung memenuhi udara. Setiap langkah bersama membuat jarak antara mereka terasa semakin dekat, tanpa harus terburu-buru atau memaksakan diri. Kesederhanaan malam itu, suasana Ramadan, dan interaksi ringan namun tulus membuat mereka merasa seolah dunia di sekitar menjadi lebih hangat dan akrab. Arkan menyadari, selama ini ia jarang benar-benar merasakan kedekatan seperti ini. Tidak ada hiruk-pikuk bengkel, tidak ada tekanan pekerjaan, hanya momen sederhana, senyum Salma, obrolan ringan, dan kehangatan kota yang terasa berbeda di bawah cahaya lampu Ramadan. Terima kasih, Kak. Sudah membuat aku merasakan sesuatu yang baru, ucap Arkan akhirnya, suara rendah tapi tulus. Salma menatapnya. Matanya bersinar di bawah lampu jalan. Sama-sama, Pak. Aku juga senang bisa berbagi momen ini, jawabnya. Di malam itu, di tengah keramaian bazar dan cahaya lampu yang hangat, Arkan dan Salma merasakan hubungan mereka tumbuh perlahan. Ramadan bukan hanya tentang puasa dan berbuka, tapi juga tentang momen kecil yang membuat hati terbuka. Dan malam itu, kota terasa hangat bukan hanya dari lampu dan makanan, tapi dari kedekatan dua hati yang mulai saling mengenal. Salma mulai canggung. Hari-hari berlalu, dan Arkan semakin sering datang ke bazar. Setiap kali ia muncul, Salma Hairani merasa hatinya berdebar tak seperti biasanya. Senyum hangatnya tetap tersaji untuk pelanggan, tapi di balik kerudungnya, ada rasa canggung yang mulai muncul. Hari itu, Arkan datang lebih awal dari biasanya. Matanya menatap Salma dengan penuh perhatian, tapi tetap rendah hati. Selamat sore, Kak. Sapa Arkan dengan suara tenang, sambil menaruh tas kecil berisi bahan takjil tambahan. Salma tersenyum. Tapi kali ini ada jeda singkat sebelum ia membalas. Ia sadar, Arkan bukan orang biasa. Cara bicaranya, tatapannya yang penuh perhatian, dan sikapnya yang sopan namun berbeda dari pelanggan lainnya membuatnya merasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Pak Arkan datang lagi. Gumam Salma pelan pada dirinya sendiri. Ia menyiapkan pesanan dengan tangan sedikit gemetar. Meski ia berusaha tetap profesional. Arkan mengamati reaksi itu, tersenyum tipis. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda hari ini, tapi ia tidak menekan atau memaksa. Ia hanya ingin berada di dekat Salma, menikmati momen sederhana ini. Salma menyiapkan kolek untuk Arkan. Hampir tanpa sadar jarinya hampir bersentuhan dengan tangan Arkan. Hatinya melonjak, dan ia menunduk cepat. Merasa canggung. Ia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Ada rasa penasaran, kekaguman, dan sesuatu yang hangat namun menegangkan di hati. Di dalam hatinya, Salma tahu satu hal pasti, Arkan bukan sekadar pelanggan biasa. Ada keseriusan, ketulusan, dan perhatian yang membuatnya merasa berbeda. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Arkan di luar bazar ini? Dan mengapa kehadirannya bisa membuat hati yang biasanya tenang menjadi berdebar. Namun di balik canggung itu, ada rasa nyaman yang tidak bisa ia abaikan. Salma sadar, perasaan ini bukan sekadar kagum sementara. Ada sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar setiap kali Arkan tersenyum atau menatapnya dengan penuh perhatian. Dan di tengah keramaian bazar, di bawah lampu-lampu yang hangat, Salma mulai merasakan awal dari perasaan yang tidak bisa ia abaikan, sekaligus rasa canggung yang manis setiap kali berada di dekat Arkan. Rahasia terbongkar. Sore itu, bazar mulai ramai kembali. Salma Hairani sedang menata kolek dan takjil ketika seorang pelanggan datang dengan pertanyaan tentang perbaikan mobil mewah. Tanpa sengaja, pembicaraan itu terdengar oleh Arkan Pradipta yang sedang berdiri di dekatnya. Jadi Pak Arkan ini yang punya bengkel terbesar di kota? Gumam Salma pelan, hampir tidak percaya pada telinganya sendiri. Selama ini, Arkan yang ia kenal di bazar hanyalah pelanggan ramah dan rendah hati, seseorang yang berbeda dari bayangan gadis penjual sederhana.
Arkan menoleh, tersenyum tipis, menyadari bahwa Salma sudah mengetahui identitasnya. Iya, Kak. Itu aku, jawabnya tenang. Suara tetap lembut tanpa sedikit pun kesombongan. Salma menunduk sejenak, menatap kolek yang sedang ia siapkan. Hatinya campur aduk, kagum, sedikit canggung, tapi juga senang. Ia menyadari, bos muda terkaya kota itu selama ini duduk di hadapannya, berbicara dengan nada santai, tersenyum hangat, dan bersikap tulus tanpa ada jarak yang dibuat oleh status dan kekayaan. Maaf, aku nggak tahu harus bilang apa, ucap Salma akhirnya, suaranya rendah. Aku nggak nyangka Pak Arkan, ternyata orang penting. Arkan menggeleng ringan, tersenyum. Tidak apa-apa, Kak. Aku datang ke sini bukan karena status, tapi karena aku ingin dekat dengan Kakak, menikmati Ramadan, dan merasakan hal-hal sederhana. Bukan karena kekayaan atau bengkel. Salma menatap mata Arkan, dan untuk pertama kali ia merasa benar-benar nyaman. Kekaguman pada sosoknya bukan hanya karena harta atau posisi, tapi karena ketulusan, perhatian, dan cara Arkan menghargai kesederhanaannya. Jadi selama ini, Pak Arkan tetap sama di sini, bukan? Tanya Salma pelan. Iya, jawab Arkan, senyumnya tulus. Aku ingin menjadi diriku sendiri di sini, Kak, tanpa formalitas, tanpa kesan kaya atau penting. Hanya aku dan Kakak. Salma tersenyum, hati terasa hangat. Rahasia Arkan terbongkar, tapi bukannya membuat jarak, justru membuatnya lebih dekat. Ia mulai memahami bahwa kesederhanaan hati bisa lebih kuat dari apapun, dan Arkan, dengan semua kesuksesannya, memilih untuk tulus dan nyata di hadapannya. Di tengah lampu bazar yang redup dan aroma manis kolek, Salma menyadari satu hal, perasaan yang ia rasakan bukan sekadar kagum atau canggung. Ada ketulusan yang menembus hati, dan rahasia yang terbongkar justru membuat jarak mereka menjadi lebih dekat. Jarak mendadak. Beberapa hari setelah rahasia Arkan terbongkar, suasana di bazar terasa berbeda bagi Salma Hairani. Ia masih tersenyum saat melayani pelanggan, tapi hatinya sedikit berat. Mengetahui bahwa Arkan adalah pemilik bengkel terbesar dan terkaya di kota membuatnya merasa berbeda dunia, dan itu membuatnya ragu. Saat Arkan datang seperti biasa, senyum hangatnya muncul, tapi Salma menahan diri. Ia membalas senyum itu dengan sopan, namun memilih menunduk dan berbicara lebih singkat dari biasanya. Ada jarak yang sengaja ia ciptakan, meski hatinya ingin dekat. Arkan menyadari perubahan itu. Kakak, kenapa sekarang terasa berbeda? Tanyanya lembut saat berdiri di dekat lapak. Tatapannya hangat, namun ada sedikit kekhawatiran di dalamnya. Salma menarik napas pelan, menatap kolek yang ia siapkan. Aku merasa berbeda, Pak. Hidup Kakak jauh dari dunia Kakak. Aku hanya gadis penjual kolek biasa. Aku takut tidak bisa mengikuti hidup Kakak yang besar dan berbeda. Ucapnya jujur, suaranya nyaris berbisik. Arkan tersenyum tipis, menunduk sebentar. Kakak, aku bukan datang ke sini untuk melihat dunia yang Kakak pikir berbeda. Aku datang karena Kakak, karena kesederhanaan, ketulusan, dan hati Kakak. Itu yang aku kagumi, jawabnya lembut. Salma menatap mata Arkan, tapi hatinya masih campur aduk. Ia ingin percaya, tapi tetap ada rasa canggung yang membuatnya menjaga jarak. Ia takut perbedaan dunia akan menjadi penghalang bagi hubungan yang baru mulai tumbuh. Arkan mengangguk perlahan, memahami perasaan Salma. Ia tidak memaksa, hanya menunggu dengan sabar, menunjukkan bahwa ketulusan dan perhatian bisa melampaui status dan dunia yang berbeda. Di tengah keramaian bazar dan aroma manis takjil, jarak itu terasa nyata, tapi bukan penolakan. Itu hanyalah ketakutan dan rasa canggung Salma yang mulai menyadari. Hati bisa tertarik namun pikiran masih menimbang perbedaan dunia. Dan di situ, Arkan menyadari satu hal,
Kesabaran dan ketulusan akan menjadi jembatan untuk menjembatani jarak yang muncul di antara mereka. Arkan tak menyerah. Meski merasakan jarak yang tiba-tiba muncul, Arkan Pradipta tidak menyerah. Hari itu, seperti biasa, ia datang ke bazar menjelang sore. Kali ini, langkahnya mantap. Wajahnya menampilkan senyum hangat yang tulus, meski ia tahu Salma sedang menjaga jarak. Salma berdiri di belakang standnya, menyiapkan kolek, dan menatap Arkan sekilas. Ia berusaha tetap profesional, menahan senyum dan menundukkan kepala sedikit. Hatinya campur aduk, ingin menyapanya, tapi takut bahwa dunia mereka berbeda terlalu jauh. Arkan menyadari perubahan sikap itu, tapi ia tidak terganggu. Ia menaruh beberapa koin di meja, mengambil kolek yang ia sukai, dan tersenyum. Sore, kakak. Koleknya seperti biasa. Ya. Ucapnya ringan. Nada suaranya hangat, tanpa tekanan. Hanya ketulusan yang membuat Salma tak bisa sepenuhnya menjauh. Salma menyiapkan pesanan dengan tangan sedikit gemetar. Ia merasa nyaman dengan kehadiran Arkan, tapi tetap ada rasa canggung. Iya, Pak, seperti biasa. Jawabnya, suaranya lembut. Arkan menatap matanya sebentar, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menunjukkan perhatian. Kakak, aku tahu ada jarak, tapi aku datang bukan karena status atau uangku. Aku datang karena aku ingin berada di sini, bersama kakak, sedikit demi sedikit. Ucapnya tulus. Salma menunduk, hatinya terasa hangat. Meskipun ia menjaga jarak, ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, ketulusan Arkan. Ia menyadari bahwa kehadirannya bukan sekadar kunjungan biasa, tapi usaha nyata untuk membangun kedekatan dengan hati-hati. Arkan mengambil kolek dari tangan Salma, jari mereka hampir bersentuhan. Kali ini, Salma tidak menunduk secepat sebelumnya, hanya tersenyum tipis. Ada perasaan yang tumbuh kembali. Rasa penasaran dan kenyamanan yang mulai menembus dinding canggungnya. Di tengah aroma manis kolek dan keramaian bazar Ramadan, Arkan membuktikan satu hal, ketulusan dan kesabaran bisa melampaui perbedaan dunia. Ia tidak menyerah, dan perlahan hati Salma mulai membuka celah untuk kehadirannya. Momen itu sederhana, tapi penting. Arkan tahu, langkah kecilnya setiap hari, datang, tersenyum, dan berbicara ringan, akan menjadi jembatan untuk mendekatkan dua hati yang berbeda dunia, tapi sama-sama tulus. Nasihat sahabat. Malam itu, setelah menutup lapak, Salma Hairani duduk di bangku kecil sambil membersihkan sisa-sisa kolek. Hatinya masih campur aduk. Ia ingin dekat dengan Arkan Pradipta, tapi tetap ada rasa canggung dan takut bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Kenapa kau tampak galau terus, Sal? Tanya suara lembut dari sampingnya. Itu Lina Maharani, sahabat Salma sejak lama. Lina menatap Salma dengan mata penuh perhatian, sambil menyandarkan tas kecilnya. Salma menghela napas pelan. Aku bingung, Li. Pak Arkan itu berbeda dunia denganku. Aku takut. Rasanya aku nggak akan bisa mengikuti hidupnya. Lina tersenyum tipis, menepuk bahu Salma. Sal, dengar aku baik-baik. Dari semua orang yang datang ke hidupmu, dia yang tulus. Dia bukan datang karena status atau kekayaan. Dia datang karena kakak. Itu yang penting. Ucap Lina lembut tapi tegas. Salma menunduk. Matanya menatap tangan yang masih basah karena membersihkan wadah kolek. Tapi, bagaimana aku bisa percaya, Li? Dunia kami berbeda terlalu jauh. Gumamnya ragu. Lina tersenyum lagi. Lebih yakin. Kalau orang itu benar-benar tulus, dia akan tetap ada di sisi kakak tanpa memaksa. Dan lihatlah, selama ini dia datang setiap sore. Tetap sabar meski kakak menjaga jarak. Itu bukan tindakan orang biasa. Itu ketulusan, Sal. Salma mengangkat kepala, menatap wajah sahabatnya. Perlahan, hatinya mulai hangat. Ia mulai melihat momen-momen sederhana,
Arkan selalu tersenyum tulus, selalu datang meski ia menjaga jarak, dan selalu menghargai dirinya tanpa tekanan. Jadi, aku harus memberinya kesempatan, ya? Tanya Salma, suaranya hampir berbisik. Lina mengangguk. Ya. Jangan cuma menilai dari dunia atau status. Rasakan ketulusannya. Sal. Itu yang akan membuat kakak yakin bahwa hatimu dan hatinya bisa bertemu. Salma tersenyum tipis. Hatinya terasa lebih ringan. Nasihat Lina seperti membuka jendela di hatinya, membiarkan cahaya ketulusan Arkan masuk perlahan. Ia mulai menyadari satu hal. Perasaan yang tumbuh bukan sekadar kagum atau canggung, tapi sesuatu yang nyata, hangat, dan tulus. Dan di malam itu, di tengah lampu kota yang redup, Salma mulai membuka sedikit hatinya untuk Arkan, membiarkan ketulusan menjadi jembatan antara dunia mereka yang berbeda. Festival Ramadan Kota. Malam itu, suasana kota semakin meriah dengan festival Ramadan tahunan. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip, alunan musik ringan terdengar dari panggung utama, dan aroma manisan serta rempah memenuhi udara. Bazar takjil ramai dikunjungi warga yang ingin menikmati suasana dan membeli hidangan khas Ramadan. Di tengah keramaian itu, Salma Hairani sibuk menata stand kecilnya. Lapaknya tetap sederhana, berada di sudut yang kurang strategis, membuat beberapa pelanggan kesulitan melihat kolek dan takjilnya. Salma sempat menghela napas pelan, merasa sedikit kecewa. Tanpa ia sadari, Arkan Pradipta sedang diam-diam bergerak di balik layar. Ia mengurus administrasi festival, memastikan stand Salma mendapatkan tempat yang lebih strategis dan ramai dikunjungi, tanpa mengumumkan bahwa itu sponsornya. Ia ingin semuanya terlihat alami, agar Salma merasa bahwa kesuksesannya adalah hasil usahanya sendiri, bukan karena bantuan dari orang penting. Saat Salma menata kolek di stand barunya, ia kaget melihat antrean pelanggan yang lebih panjang. Beberapa pembeli datang langsung ke standnya, bertanya tentang kolek yang sebelumnya jarang terlihat. "Ini, kok ramai banget ya, Li?" Gumam Salma pada sahabatnya, Lina, yang ikut menemaninya. Lina tersenyum nakal. Sepertinya ada tangan gaib yang membantu. "Sal, aku tahu Pak Arkan pasti ada andil di sini," ucapnya. Salma menunduk, merasa campur aduk. Ada rasa kagum, canggung, dan hangat di hatinya. Ia mulai menyadari, Arkan bukan hanya tulus dalam sikap dan kata-katanya, tapi juga berusaha diam-diam membuat hidupnya lebih mudah, tanpa mengurangi rasa harga dirinya. Arkan muncul beberapa meter dari stand, tersenyum tipis melihat reaksi Salma. Tatapannya hangat, penuh perhatian, namun tetap rendah hati. Ia tidak ingin Salma merasa terbebani, hanya ingin momen sederhana ini memberi kesempatan baginya untuk berkembang. Salma menatap Arkan sebentar, hatinya berdebar. Ia sadar bahwa ketulusan Arkan bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata. Dan di tengah lampu-lampu berkelap-kelip, aroma manis kolek, dan keramaian festival, Salma mulai merasakan satu hal. Kehadiran Arkan bukan hanya membuat hatinya nyaman, tapi juga memberinya harapan dan keberanian untuk percaya pada ketulusan orang lain. Kesalahpahaman. Festival Ramadan Kota berjalan meriah. Lampu-lampu warna-warni menggantung di sepanjang jalan, musik tradisional terdengar samar dari panggung utama, dan aroma manisan menyebar ke seluruh bazar. Salma Hairani sibuk melayani antrean panjang di stand barunya. Kini lebih strategis berkat bantuan diam-diam dari Arkan Pradipta. Meski ramai, hati Salma terasa campur aduk. Ia melihat Arkan menatapnya dari jarak beberapa meter, tersenyum tipis, dan melambaikan tangan. Tapi entah kenapa, perasaan aneh muncul, rasa canggung bercampur ragu. Saat Arkan mendekat, Salma menahan diri dan menegaskan jarak. "Pak Arkan, terima kasih sudah membantu stand ini," ucapnya ringan, tapi nada suaranya terdengar dingin di telinga Arkan. Arkan tersenyum, suaranya tetap hangat. "Sama-sama, Kak. Aku hanya ingin melihat kakak lebih mudah berjualan. Itu saja." Namun di benak Salma, ada keraguan.
Ia mulai berpikir, apakah Pak Arkan melakukan semua ini karena kasihan padaku? Karena aku gadis penjual kecil? Bukankah itu terlihat seperti belas kasihan, bukan ketulusan? Perasaan itu membuatnya sedikit menjauh, meski hatinya sebenarnya ingin tersenyum dan merasa hangat oleh perhatian Arkan. Ia berbicara lebih singkat, menata kolek dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih, tapi aku bisa sendiri, Pak, gumamnya pelan. Arkan menangkap nada itu, dan sejenak wajahnya berubah serius. Ia merasa sedih melihat Salma salah paham. Kakak, jangan salah paham. Aku tidak datang karena kasihan. Aku datang karena aku tulus, ingin berada di sisi kakak, dan ingin melihat kakak bahagia. Bukan karena merasa lebih tinggi atau ingin mengasihani, ucapnya dengan suara lembut, penuh ketulusan. Salma menatap mata Arkan, dan hatinya bergetar. Kata-kata itu menembus kebingungannya, tapi rasa canggung masih tersisa. Ia ingin percaya, tapi pengalaman hidupnya membuatnya waspada. Aku cuma takut Pak Arkan akan merasa tersiksa karena aku berbeda, jawab Salma jujur. Arkan tersenyum tipis, menyentuh sedikit bahu Salma dengan hati-hati. Kakak tidak membuatku tersiksa. Justru sebaliknya. Kakak membuatku merasa hidup lebih berarti. Aku hanya ingin bertahan di sini, sedikit demi sedikit, bersama kakak, ucapnya lembut. Di tengah keramaian bazar dan lampu-lampu yang berkelap-kelip, kesalahpahaman itu perlahan mulai mencair. Salma mulai menyadari bahwa ketulusan Arkan bukan sekadar tindakan, tapi niat yang tulus untuk mendekat tanpa memaksa, membuat hatinya sedikit lega dan membuka peluang untuk percaya lagi. Pengakuan jujur. Malam itu, bazar Ramadan mulai sepi. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip. Suara musik perlahan mereda, dan aroma manisan yang semerbak kini terasa lebih tenang. Salma Hairani duduk di bangku kecil dekat standnya, menata beberapa wadah kolek yang tersisa. Hatinya masih campur aduk setelah kesalahpahaman beberapa saat lalu. Arkan Pradipta berdiri di depannya. Langkahnya mantap. Wajahnya serius namun hangat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulut. Kakak, aku ingin jujur, ucapnya. Suara rendah tapi jelas terdengar di antara kesunyian malam. Salma menatapnya. Hati berdebar. Jujur tentang apa, Pak Arkan? Tanyanya pelan, sedikit canggung. Arkan menatap mata Salma, penuh ketulusan. Aku datang ke bazar ini bukan karena kolek, atau karena ingin terlihat membantu. Aku datang karena kakak. Karena aku ingin dekat dengan kakak. Aku ingin mengenal kakak lebih jauh, bukan sebagai pemilik bengkel besar, tapi sebagai seseorang yang tulus dan nyata. Salma menunduk sebentar, menatap alas bangku di depannya. Hatinya hangat, tapi mata masih menyimpan sedikit canggung. Ia tidak menyangka Arkan akan mengungkapkan hal itu dengan jujur. Arkan melangkah sedikit lebih dekat, tetap dengan sopan. Selama ini aku datang setiap sore bukan karena status atau uangku, bukan karena belas kasihan. Aku datang karena aku tertarik dengan hati kakak, dengan kesederhanaan dan ketulusan kakak. Aku ingin kita saling mengenal, dan aku ingin memberi waktu agar kakak bisa merasa nyaman. Itu yang aku maksud. Salma menatap mata Arkan lagi. Kali ini lebih lama. Kata-kata itu menembus semua keraguannya. Ia mulai memahami bahwa perhatian dan kesabaran Arkan bukanlah belas kasihan, tapi ketulusan yang nyata. Pak Arkan, aku nggak tahu harus bilang apa, gumam Salma pelan, hatinya berdebar. Aku cuma senang kakak jujur. Arkan tersenyum lembut, menunduk sedikit. Tidak apa-apa, Kak. Aku cuma ingin kakak tahu apa yang aku rasakan. Kalau kakak mau, aku ingin tetap di sini, perlahan-lahan, di sisi kakak. Salma menunduk sebentar, lalu menatapnya kembali. Senyum tipis muncul di wajahnya, campuran lega, kagum, dan perasaan hangat yang mulai tumbuh. Di malam yang tenang itu, di bawah lampu gantung yang berkelap-kelip,
Pengakuan Arkan membuka jalan bagi hati Salma untuk percaya, dan mungkin mulai menerima perasaan yang tulus itu. Malam Lailatul Qadar. Beberapa hari setelah kesalahpahaman, suasana bazar malam Ramadan terasa lebih khusyuk. Malam itu istimewa, malam Lailatul Qadar, dan udara dipenuhi aroma manisan, dupa, dan ketenangan malam yang jarang ada di hari biasa. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, memberikan cahaya lembut di antara stand-stand yang ramai namun tertib. Salma Hairani menata kolek dengan hati-hati. Ia masih merasakan perasaan campur aduk beberapa hari terakhir. Tapi malam ini hatinya lebih tenang. Ia menatap langit malam sebentar, berharap bisa mendapat keberanian untuk menghadapi perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, langkah ringan terdengar mendekat. Arkan muncul, payung kecil di tangan karena hujan gerimis baru saja reda. "Salma, aku senang bisa bertemu kakak malam ini," ucapnya lembut. Senyum hangatnya membuat hati Salma berdebar. Salma menatapnya, sedikit malu tapi lega. "Pak Arkan, aku juga senang. Rasanya, lama sekali ya, sejak terakhir kita bertemu," jawabnya. Suara bergetar tipis karena campuran rasa canggung dan bahagia. Arkan mengangguk, menatap mata Salma penuh perhatian. "Aku tahu kita sempat menjauh beberapa hari. Tapi aku ingin malam ini menjadi awal yang baru. Malam ini, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah, dan aku ingin berada di sisi kakak, jika kakak izinkan," ucapnya tulus. Salma tersenyum tipis, hatinya hangat. Ia menyadari bahwa kehadiran Arkan bukan sekadar kebetulan atau rasa penasaran biasa, tapi ketulusan yang nyata. Ia merasa damai, seolah malam ini membawa kesempatan untuk memulai kembali, perlahan, tanpa rasa takut atau canggung. Mereka duduk di bangku kayu kecil dekat stand, berbicara ringan tentang Ramadan, doa-doa malam itu, dan harapan-harapan sederhana. Tak ada kerumitan, hanya ketulusan yang saling mengisi ruang di antara mereka. Sesekali, tangan mereka hampir bersentuhan, dan keduanya tersenyum malu, merasakan kehangatan yang tumbuh perlahan. Di malam yang suci itu, Arkan dan Salma merasakan satu hal, kedekatan hati yang nyata. Tidak lagi hanya rasa kagum atau canggung, tapi perasaan yang mulai menembus keraguan, membawa mereka lebih dekat, hati ke hati, di bawah cahaya lembut lampu bazar dan berkah Lailatul Qadar. Doa di masjid kota. Suara azan maghrib terdengar lembut di seluruh kota, menandai waktu salat dan momen spiritual yang hangat di bulan Ramadan. Lampu-lampu jalan dan bazar mulai meredup, meninggalkan udara malam yang tenang dan damai. Salma Hairani berjalan pelan menuju masjid kota. Hati masih bergetar setelah malam Lailatul Qadar. Ia ingin menenangkan pikirannya dan memohon petunjuk tentang perasaannya terhadap Arkan Pradipta. Arkan sudah menunggu di depan masjid, menatap Salma saat ia mendekat. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya senyum hangat dan sapaan sederhana. "Salma, ayo masuk," ucapnya lembut. Di dalam masjid, suara lantunan doa memenuhi ruang yang hening. Mereka saling berdampingan, duduk di sajadah masing-masing, tapi keduanya terasa begitu dekat. Hati mereka sama-sama penuh perasaan, tapi juga kerendahan hati dan ketulusan. Salma menunduk, menutup mata, dan berbisik pelan dalam doa, memohon kejelasan hati, keberanian untuk mempercayai perasaan yang baru tumbuh, dan kekuatan untuk menerima atau menolak dengan bijak. Arkan juga berdoa, hatinya penuh harapan agar hubungan mereka dapat berkembang dengan tulus, tanpa terhalang status, keraguan, atau kesalahpahaman. Setelah beberapa menit, keduanya membuka mata dan saling menatap. Ada rasa tenang yang terpancar di wajah mereka. Rasa damai karena doa yang diucapkan bersama, meski secara diam-diam. Arkan menunduk sebentar, lalu berkata lembut, "Salma, malam ini aku berdoa agar kita bisa saling memahami hati masing-masing, dan agar kakak merasa nyaman dengan kehadiranku." Salma tersenyum tipis, hatinya hangat. "Pak Arkan, aku juga berdoa untuk itu. Aku ingin yakin bahwa perasaan ini benar,
Dan kita bisa saling percaya. Jawabnya, suara lembut tapi penuh ketulusan. Di dalam masjid kota yang hening, di tengah cahaya lampu dan aroma dupa yang menenangkan, keduanya merasakan kedekatan yang berbeda. Ini bukan sekadar ketertarikan biasa, tapi hubungan hati yang tumbuh di atas ketulusan, doa, dan keberanian untuk percaya. Malam itu menjadi titik awal bagi mereka. Hati yang lebih terbuka, kesadaran akan ketulusan masing-masing, dan keyakinan bahwa langkah berikutnya bisa ditempuh dengan perlahan, tapi pasti. Keputusan Salma. Beberapa hari setelah malam Lailatul Qadar, Salma Hairani duduk di bangku kayu dekat stand koleknya. Malam itu sepi, hanya lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip dan aroma manisan yang masih tersisa di udara. Hatinya dipenuhi rasa canggung, ragu, tapi juga hangat setiap kali mengingat kata-kata Arkan dan doa mereka di masjid. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Sudah cukup lama ia menjaga jarak, menimbang perbedaan dunia mereka. Tapi ia menyadari satu hal, ketulusan Arkan bukan sekadar perhatian atau bantuan diam-diam. Itu nyata, konsisten, dan tulus. Lina benar. Aku harus percaya pada ketulusan Pak Arkan, gumam Salma pada dirinya sendiri. Hatinya mulai tenang, keputusan mulai terbentuk. Ia ingin memberi kesempatan, membuka hati, dan tidak lagi membiarkan perbedaan dunia menjadi penghalang. Di saat itu, Arkan Pradipta muncul di ujung stand, membawa beberapa kolek untuk pelanggan terakhir yang datang. Saat menatap Salma, matanya berbinar hangat, penuh perhatian. Ia tersenyum tipis, seolah merasakan perubahan yang mulai terjadi di hati Salma. Salma berdiri, langkahnya mantap tapi lembut. Pak Arkan, aku ingin membuka hati, ucapnya, suara lembut namun jelas, menembus udara malam yang tenang. Arkan menatapnya penuh haru, senyum tulus merekah di wajahnya. Kakak, sungguh? Aku senang mendengar itu. Aku janji, aku akan selalu tulus, dan tidak akan membuat kakak merasa terbebani. Jawabnya dengan suara lembut yang menenangkan. Salma tersenyum, hati hangat terasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan sekadar langkah emosional sesaat, tapi pilihan sadar untuk percaya, menerima ketulusan, dan memberi ruang bagi hubungan mereka untuk berkembang. Di tengah lampu-lampu bazar yang redup, aroma manisan yang tersisa, dan malam Ramadan yang damai, Salma Hairani membuka hati sepenuhnya kepada Arkan Pradipta. Hati mereka bertemu, rasa canggung dan keraguan mulai hilang, digantikan oleh kehangatan, kepercayaan, dan rasa ingin saling mengenal lebih jauh. Malam itu menjadi titik balik, awal dari hubungan yang tulus, perlahan, namun pasti. Lebaran pertama bersama. Matahari pagi bersinar lembut di hari pertama Lebaran. Kota masih dipenuhi aroma ketupat, opor, dan kue manis. Sementara lampu hias Ramadan perlahan diganti dengan suasana hangat Idul Fitri. Salma Hairani sedang menata kolek terakhir di standnya, tapi hatinya terasa ringan dan hangat. Ia menatap langit pagi sebentar, tersenyum sendiri. Hari ini istimewa. Bukan hanya karena Lebaran, tapi karena kehadiran Arkan Pradipta yang sudah membuat hatinya terbuka dan nyaman. Tidak lama, Arkan muncul di ujung jalan dengan senyum hangat. Ia membawa sebuah kotak kecil sederhana, dihiasi pita putih tipis. Melihat Salma, matanya berbinar, penuh perhatian. Kak, selamat Lebaran, ucap Arkan lembut. Ia menunduk sebentar, lalu menatap mata Salma. Aku datang membawa sesuatu untuk kakak. Ini, aku harap kakak mau menerimanya. Tambahnya, suaranya tenang tapi bergetar sedikit karena gugup. Salma menatap kotak itu dengan mata berbinar. Ia merasakan campuran rasa kagum, canggung, dan hangat. Pak Arkan, apa ini? Tanya Salma pelan, suaranya lembut. Arkan tersenyum tipis, menegakkan badan sedikit. Ini lamaran sederhana. Kak, aku ingin memulai hidup baru bersama kakak. Bukan karena status atau kekayaan,
Tapi karena aku tulus mencintai hati kakak. Aku ingin kita menjalani hari-hari sederhana, bahagia, dan saling mendukung, seperti yang kita rasakan selama Ramadan. Ucapnya dengan tulus. Salma terdiam sesaat. Hatinya berdebar. Kata-kata itu menembus semua keraguan yang tersisa. Ia menatap Arkan, melihat ketulusan yang tak bisa dibohongi, dan senyum hangatnya membuat segala rasa takut dan canggung menghilang perlahan. Dengan mata berkaca-kaca, Salma mengambil kotak itu perlahan. "Pak Arkan, aku mau," ucapnya. Suaranya lembut tapi tegas. Senyumannya lebar. Hati terasa hangat dan lega. Arkan tersenyum bahagia, perlahan menggenggam tangan Salma. Di tengah aroma manisan, sinar matahari pagi, dan suasana lebaran yang hangat, mereka merasakan satu hal. Awal dari hidup baru bersama, penuh ketulusan, kebahagiaan sederhana, dan cinta yang tumbuh dari hati yang terbuka. Hari itu menjadi lebaran pertama mereka sebagai pasangan yang saling percaya, bukan hanya karena kata-kata, tapi karena hati yang tulus dan keputusan Salma untuk membuka diri sepenuhnya. Janji masa depan. Beberapa minggu setelah lebaran, suasana pagi di bengkel megah Arkan Pradipta terasa berbeda. Kali ini bukan hanya soal mobil dan pelanggan, tapi ada percikan semangat baru yang lahir dari rencana hidup mereka bersama. Salma Hairani duduk di kursi kayu, menatap Arkan dengan mata berbinar. Di hadapan mereka terbentang sketsa dan catatan kecil. Rencana usaha kuliner gabungan antara kolek dan kue tradisional Salma, serta bengkel sosial yang akan membantu masyarakat kurang mampu memperbaiki kendaraan dengan biaya terjangkau. "Pak Arkan, aku nggak nyangka kita bisa merencanakan ini bersama," ucap Salma sambil tersenyum. Matanya memancarkan antusiasme sekaligus kehangatan. Arkan menatapnya. Senyum hangat terukir di wajahnya. "Aku ingin hidup kita nggak cuma tentang kekayaan atau status. Kak, aku ingin kita bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi tetap bahagia dan sederhana. Usaha kuliner kakak dan bengkelku, kita gabungkan untuk kebaikan, sekaligus jadi awal hidup baru kita," ucapnya tulus. Salma mengangguk perlahan. Hati terasa lega. Ia merasakan satu hal. Arkan tidak hanya tulus di kata-kata, tapi juga di tindakan dan visi hidupnya. Ia merasa aman, nyaman, dan siap membangun masa depan bersamanya. "Janji kita, ya Pak," kata Salma sambil tersenyum, menatap Arkan. "Kita jalani ini bersama, untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain yang membutuhkan." Arkan menggenggam tangan Salma, lembut tapi mantap. "Janji, Kak. Kita mulai dari yang sederhana, tapi pasti. Kita bangun hidup, usaha, dan kebahagiaan bersama," jawabnya. Di pagi yang cerah itu, dengan cahaya matahari menembus jendela bengkel dan aroma kopi yang baru diseduh, mereka merasakan semangat yang sama, cinta yang tulus, kepercayaan yang kokoh, dan tekad untuk menjalani hidup bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai mitra dalam setiap langkah dan impian. Momen itu bukan sekadar janji, tapi komitmen nyata. Membangun usaha kuliner dan bengkel sosial, berbagi kebahagiaan, dan menata masa depan yang sederhana, hangat, dan berarti. Kisah dari Lapak Kolek. Setahun telah berlalu sejak hari pertama Arkan dan Salma bertemu di lapak kolek sederhana di pinggir jalan. Waktu berjalan cepat, tapi kenangan itu tetap hangat di hati mereka. Arkan Pradipta dan Salma Hairani kini telah menjalani hidup baru bersama. Usaha kuliner mereka berkembang pesat, menempati beberapa lokasi strategis, sementara bengkel sosial Arkan tetap membantu masyarakat dengan cara yang sederhana dan tulus. Kesuksesan tidak membuat mereka lupa dari mana semuanya dimulai. Suatu sore, mereka memutuskan kembali ke lapak pertama Salma, tempat di mana pandangan pertama dan ketulusan hati mereka bertemu. Lapak itu sudah lebih rapi dan ramai, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Salma tersenyum, menatap tempat yang dulu menjadi awal semua itu. "Masih terasa hangat, ya Pak, tempat ini," ucapnya pelan. Matanya bersinar. Arkan menggenggam tangannya lembut. "Iya,
Kak, dari sini semua dimulai. Dari sini kita belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan cinta yang nyata. Aku senang kita nggak pernah lupa. Jawabnya, suara hangat dan penuh rasa syukur. Mereka berdiri berdampingan, menatap pelanggan yang membeli kolek, melihat tawa dan senyum sederhana yang muncul di wajah orang-orang. Tempat kecil itu masih menjadi saksi bisu dari awal perasaan mereka, dari tawa gugup, kesalahpahaman, hingga pengakuan jujur dan janji masa depan. Salma menunduk sebentar, tersenyum tipis. Lapak ini, tempat pertama kita jatuh cinta. Aku nggak akan pernah melupakannya. Arkan menepuk bahunya lembut, menatap mata Salma. Dan aku juga, Kak. Dari sini, kita membangun hidup, tapi kenangan ini akan selalu jadi tempat hati kita kembali. Tempat ketulusan dan awal semua cinta kita. Di bawah cahaya senja yang hangat, aroma kolek yang manis, dan suara ramai bazar yang tetap hidup, Arkan dan Salma merasakan satu hal, kebahagiaan yang sederhana, cinta yang tumbuh dari ketulusan, dan rasa syukur karena perjalanan mereka dimulai dari tempat kecil yang tak terlupakan. Lapak kolek itu bukan sekadar tempat jualan, ia menjadi saksi awal cinta, ketulusan, dan mimpi yang kini mereka wujudkan bersama. Dan setiap kali mereka kembali, hati mereka selalu hangat, mengingat bahwa cinta sejati bisa dimulai dari hal sederhana, namun bisa membawa kebahagiaan yang besar.